Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Apoteker Ira Semayani. Di sini hari ini saya akan membahas tentang kegiatan apoteker di rumah sakit, ya, salah satu. Nah, seperti yang telah kalian ketahui atau telah kalian baca di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yaitu PMK 72 tahun 2016, di situ dijelaskan bahwa seorang apoteker di rumah sakit itu memiliki dua fungsi utama. Ya. Yang pertama itu berfungsi dalam kegiatan manajerial, ya, mulai dari pemilihan obat, perencanaan, pengadaan, sampai ke pencatatan dan pelaporan. Ya. Nah, tugas kedua, fungsi utama kedua itu adalah melakukan pelayanan farmasi klinik, di mana pelayanan farmasi klinik ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama ada pengkajian dan pelayanan resep. Nah, selanjutnya ada PRPO dan RKO atau penelusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi obat. Nah, lanjut ke kegiatan PIO dan konseling yang hari ini akan kita bahas. Lalu kegiatan visite, lalu kegiatan PTO, MESO, dan EPO. Dan terakhir itu ada kegiatan dispensing sediaan steril dan kegiatan PKOD, pemantauan kadar obat dalam darah. Hari ini akan kita bahas tentang pelayanan informasi obat atau PIO. Nah, sumber yang saya ambil itu dari PMK 72, terus ada petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit tahun 2019, dan ada dari pedoman pelayanan informasi obat, ya, tahun 2006. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke definisi, ya. Jadi sebelum kita melihat kegiatan apa saja yang dilakukan di PIO, nah kita harus tahu dulu definisinya apa. Ya, jadi PIO itu adalah pelayanan informasi obat. Nah, kegiatan PIO ini merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif. Komprehensif di sini artinya dia menyeluruh. Jadi informasi yang diberikan itu menyeluruh, yang dilakukan oleh apoteker. Oleh apoteker kepada dokter, kepada apoteker lainnya, kepada perawat, dan kepada profesi kesehatan lainnya, serta kepada pasien dan pihak lain yang ada di luar rumah sakit. Ya. Jadi, kegiatan PIO ini bisa dilakukan dari apoteker, oleh apoteker ke dokter, apoteker lain, dan teman sejawat kesehatan lainnya. Ya, dan juga dapat dilakukan kepada pasien dan pihak lain. Ya. Nah, siapa yang melakukan pelayanan informasi obat di rumah sakit? Ya, tentu saja adalah apoteker. Kalian ini adalah calon apoteker yang nanti ada mungkin yang bekerja di rumah sakit, ya. Jadi kalianlah yang bisa atau berhak melakukan pelayanan informasi obat. Akan tetapi, tidak semua apoteker yang ada di rumah sakit itu berkompeten untuk bisa melakukan pelayanan informasi obat, ya, atau bisa ditempatkan di unit pelayanan informasi obat. Nah, menurut literatur ada beberapa kriteria, ya, yang harus dimiliki oleh seorang apoteker yang akan bekerja di unit pelayanan informasi obat. Nah, yang pertama, apoteker itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Ya, jadi dia memiliki pengetahuan yang tentunya lebih dari teman-teman sejawat apoteker lainnya. Ya. Nah, yang kedua itu menunjukkan kompetensi profesional. Kompetensi profesional dalam hal apa? Dalam hal penelusuran, penyeleksian, dan evaluasi sumber informasi. Nanti kita lihat kenapa sih seorang apoteker yang melakukan PIO itu dia harus punya kompetensi ini. Ya. Nah, yang ketiga, dia harus mengetahui tentang fasilitas perpustakaan, ya, baik di dalam dan di luar rumah sakit.
Nah, dan tahu atau mengetahui juga metodologi penggunaan data elektronik. Jadi seorang apoteker di PIO itu tidak boleh kudet ya, tidak boleh tidak tahu tentang penggunaan sosial media, penggunaan elektronik, ya, komputer dan lain-lain. Jadi dia harus up to date dan paham ya penggunaan elektronik dan penggunaan tentang sosial media dan lain-lain. Nah, terus yang keempat yaitu memiliki latar belakang pengetahuan tentang terapi obat. Ya, pengetahuan tentang terapi obat. Ya, walaupun semua apoteker itu harus memiliki pengetahuan tentang terapi obat, tapi kalau seorang apoteker di unit PIO ini, dia harus memiliki pengetahuan yang lebih. Ya, entah itu dari mekanisme kerjanya sampai dia berinteraksinya bagaimana, indeks terapinya seperti apa dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi ya. Jadi kemampuan berkomunikasinya itu baik secara lisan maupun secara tulisan ya. Jadi itu adalah 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker yang bekerja di unit pelayanan informasi obat. Nah, setelah itu, setelah kita tahu pengertiannya, terus siapa saja yang bisa melakukan PIO dan apa kompetensi yang diperlukan. Nah, kita juga harus tahu apa sebenarnya tujuan dari dilakukannya kegiatan PIO ini. Ya. Nah, yang pertama, kegiatan PIO ini harus bertujuan untuk menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional ya. Lagi-lagi harus menunjang ketersediaan penggunaan obat yang rasional. Ya. Berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain. Yang kedua, PIO ini harus menyediakan dan memberikan informasi kepada pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi KFT. Nah, ini merupakan tujuan dari kegiatan PIO. Ya, jadi ada 3 tujuan kegiatan PIO. Lanjut, setelah ke tujuan PIO, kita juga harus tahu apa sih manfaat dari kegiatan PIO ini. Nah, ada 4 ya. Yang pertama bisa sebagai promotif kesehatan ya atau mempromosikan kesehatan ya, mempromosikan penggunaan obat ya. Nah, contoh kegiatannya itu dengan penyuluhan dan metode CBIA. Nah, yang kedua itu ada kegiatan usaha preventif atau pencegahan penyakit dengan cara contohnya melakukan penyuluhan seperti penyuluhan HIV, penyuluhan penyakit TB, dan bahaya merokok dan narkotika. Nah, yang ketiga ada kegiatan kuratif atau penyembuhan ya dengan melakukan edukasi pada saat rawat inap ya. Edukasinya ini bisa terkait penggunaan obatnya, bisa terkait dengan cara pemakaian obatnya ya. Terus yang keempat ada rehabilitatif ya. Contohnya rumatan metadon ini bagi pasien-pasien yang adiktif terhadap morfin ya, ketergantungan morfin. Terus ada juga program berhenti merokok ya. Jadi itu ada 4 kegiatan manfaat dari PIO ya. Ada secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, selanjutnya ada sasaran informasi obat. Jadi, siapa saja sasaran atau target tujuan ya dilakukannya kegiatan pelayanan informasi obat. Nah, yang pertama itu ada pasien, ya tentunya pasien demi tercapainya apa tadi? Penggunaan obat yang rasional, ya. Atau keluarga pasien dan atau masyarakat umum ya. Jadi masyarakat umum juga bisa sebagai target tujuan dari kegiatan PIO. Kayak tadi ya melakukan penyuluhan ya. Terus metode CBIA ya seperti itu. Terus yang kedua, target
keduanya itu adalah nakes atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan lain-lain. Pokoknya nakes yang ada di rumah sakit. Nah, lanjut yang ketiga itu pihak lain, ya. Misalnya manajemen rumah sakit, tim atau kepanitiaan, ya, kepanitiaan klinik, komite, KFT tadi ya, itu merupakan sasaran dari kegiatan PIO. Nah, ini ada 3 ruang lingkup pelayanan PIO. Yang pertama ada kegiatan pelayanan, ya. Terus ada kegiatan pendidikan, ya, dan penelitian ya. Jadi ada pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Nah, pertama dari segi pelayanan dulu. Apa saja kegiatan di PIO ya, dilihat dari segi pelayanan. Nah, yang pertama itu ada menjawab pertanyaan, ya. Jadi kegiatan menjawab pertanyaan ini dilakukan di ruangan PIO, ya. Nanti apakah itu dokter, teman apoteker lainnya, perawat, atau pasien itu datang ke ruangan PIO untuk bertanya tentang obat tentunya ya, tentang obat. Nah, nanti akan dijawab oleh apoteker yang ada di PIO, ya, yang bertugas. Nah, terus selain kegiatan menjawab pertanyaan, ada juga kegiatan menerbitkan buletin. Jadi kegiatan menerbitkan buletin ini tergantung dari kesepakatan di tiap rumah sakit bagian PIO-nya ya. Apakah misalnya dia mau menerbitkan buletin ya untuk tiap bulan sekali, terus atau 2 bulan sekali, atau sebulan 2 kali, terserah. Tidak ada peraturan yang harus menyuruh atau mewajibkan misalnya sebulan harus segini buletin yang diterbitkan oleh PIO. Tidak ada. Jadi tergantung kesepakatan dan tema-temanya juga tergantung dari kesepakatan di rumah sakit tersebut ya, untuk unit PIO-nya sendiri. Nah, yang ketiga untuk kegiatan pelayanan itu ada menyiapkan materi untuk brosur atau leaflet ya. Jadi tiap PIO juga itu selain buletin dia juga menerbitkan brosur atau leaflet. Jadi kalau kalian ke rumah sakit terus melihat brosur, leaflet ya tentang obat, nah itu biasa dari unit PIO atau pelayanan informasi obat ya. Nah, selain melakukan kegiatan pelayanan, PIO juga melakukan kegiatan pendidikan. Pendidikan di sini maksudnya apa? Nah, yang pertama yaitu mengajar dan membimbing mahasiswa. Seperti kalau misalnya ada anak PKPA ya, di situ diajar bagaimana cara kegiatan PIO, bagaimana cara melakukan penyuluhan, dan lain-lain ya. Terus yang kedua, membuat atau menyampaikan makalah, seminar, atau simposium ya. Jadi tergantung juga apakah dia membuat seminar, misalnya tentang penggunaan obat atau tentang penggunaan vaksin ya, misalnya ya, vaksin untuk COVID ya, bisa. Jadi PIO ini bisa misalnya dalam setahun 2 kali melakukan seminar atau tiap bulan sekali, ya, tergantung dari kesepakatan antara pegawai yang ada di unit PIO-nya itu. Nah, terus juga memberikan pendidikan kepada nakes dalam hal informasi obat. Ya, misalnya dia datang ke ruang perawatan, di ruang perawat ya, memberikan pendidikan atau pengetahuan misalnya bagaimana cara pemberian obat ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, PIO juga ini melakukan penelitian ya. Apabila ada obat baru ya. Misalnya dia melakukan penelitian evaluasi penggunaan obat, terus melakukan penelitian penggunaan obat baru ya. Jadi ketika ada obat baru yang digunakan ya, yang masuk ke rumah sakit, yang misalnya masuk dalam Fornas, masuk juga dalam formularium rumah sakit, terus belum terlalu banyak literatur tentang efikasi dan efek sampingnya misalnya. Nah, itu kegiatan penelitiannya dilakukan oleh PIO ya. Nah, itu untuk ruang lingkup pelayanan dari PIO. Lanjut persiapan. Nah, persiapan ini tergantung lagi dari sifat dari kegiatan PIO-nya ya. Apakah dia bersifat informal atau tidak formal atau formal. Nah,
Kalau kegiatan informal itu tidak usah disiapkan terlalu rumit ya. Jadi misalnya kegiatan informal, contoh kegiatan informal PIO itu misalnya ini. Ketika melakukan ya apoteker melakukan kegiatan farmasi klinik, misalnya melakukan PTO atau pemantauan terapi obat di ruang rawat. Jadi misalnya sambil visite, apotekernya visite, terus dia juga melakukan pemantauan terapi obat di ruang rawat. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan dari perawat, misalnya bagaimana cara penggunaan obat ini, ya, atau ada pertanyaan dari pasien, ya, tentang efek samping obat ini. Nah, itu langsung dijawab oleh apoteker pada saat itu juga. Nah, itu maksudnya adalah kegiatan PIO yang secara informal, ya. Sedangkan kalau yang formal seperti tadi, misalnya PIO melakukan simposium atau melakukan seminar atau seminar. Nah, seperti itu persiapannya harus formal. Jadi ada dibikin struktur organisasinya, siapa ketua panitianya, sekretarisnya, bendaharanya, seperti itu ya. Jadi ada pengorganisasian dan ruangan. Jadi ruangannya juga disiapkan, apakah di aula atau di mana, sewa ruangan atau di hotel atau di mana, tergantung dari kesepakatan. Dan ada peralatannya juga, ya, peralatan PIO yang mendukung nanti pada saat kegiatan seminar atau simposium. Nah, terus yang ketiga ada sumber atau pustakanya, ya. Jadi ada sumber atau pustakanya, ya. Ini yang penting dalam kegiatan PIO. Seperti tadi yang dibilang ya, untuk syarat menjadi apoteker untuk PIO itu dia harus mampu melakukan penelusuran pustaka, ya. Karena di PIO ini kita berbicara atau memberikan jawaban itu harus berdasarkan sumber atau pustaka. Tidak boleh misalnya menurut pemahaman saya, menurut pengalaman saya, nggak bisa ya seperti itu. Jadi harus menurut literatur, ya. Maka dari itu tadi syarat untuk menjadi apoteker PIO itu tidak, jadi dia harus mampu melakukan penelusuran literatur, ya. Dan pengetahuan tentang obatnya itu lebih bagus dibandingkan yang lain, ya. Nah, sekarang tadi kan dibilang bahwa ada sumber atau pustaka. Nah, ini merupakan jenis-jenis pustaka untuk PIO, ya. Jadi ada dinamakan pustaka primer, terus ada pustaka sekunder, dan ada pustaka tersier. Ya. Kalau pustaka primer itu berasal dari laporan hasil penelitian, ya, kayak artikel-artikel seperti itu. Jadi seseorang melakukan penelitian misalnya tentang efek samping obat atau tentang interaksi obat. Nah, itu yang dimaksud dengan pustaka primer. Atau laporan kasus, studi evaluasi atau laporan deskriptif. Jadi laporan penjelasan misalnya tentang obat ini ya, seperti itu. Nah, itu untuk pustaka primer. Jadi tingkat kepercayaannya lebih tinggi, ya, yang lebih dipercaya, ya, karena langsung dari hasil penelitian, ya. Nah, yang kedua dan lebih pustaka primer itu lebih up to date ya, lebih up to date. Nah, yang kedua itu adalah pustaka sekunder. Ya. Kalau pustaka sekunder ini dia termasuk artikel ulasan, meta analisis dan indeks, ya. Jadi misalnya seperti di Medline. Kalau kalian buka Medline, PubMed, itu kan yang muncul itu adalah abstraknya ya. Jadi hanya abstrak, tidak keseluruhan dari laporannya, ya, dari artikelnya. Nah, itu untuk pustaka sekunder. Nah, kalau pustaka tersier itu berasal dari buku ya. Buku seperti Martindale, BNF, atau situs-situs resmi seperti FDA, Guideline, NICE ya, NICE ya, seperti itu. Saya rasa kalian sudah tahu ya ini situs-situs ini ya untuk mencari tentang guideline ya. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan jenis-jenis pustaka untuk PIO ya, kegiatan PIO. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang obat ya dicari dari pustaka-pustaka ini ya. Nah, ini sama. Jadi ini lebih spesifik ya. Jadi sumber informasi obat. Jadi kalau kalian mau tahu tentang obat misalnya yang digunakan pada wanita hamil dan ibu menyusui, bisa cari misalnya di mailer side effect misalnya untuk efek samping. Terus bisa cari di AHFS, Martindale ya, atau di Medline tadi pustaka sekundernya ya.
Terus ini untuk contohnya untuk interaksi obat juga bisa cari di Stockley ya, itu pustaka tersiernya ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan tahap pelaksanaan salah satu kegiatan PIO. Kan tadi, ruang lingkup PIO itu ada pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Nah, di kegiatan pelayanan itu ada kegiatan menjawab pertanyaan. Dan ini yang paling sering dilakukan di PIO-nya. Di kegiatan pelayanannya itu selain menerbitkan buletin, brosur, leaflet, nah ini juga kegiatan yang paling sering dilakukan yaitu menjawab pertanyaan. Ya, bagaimana tahapannya? Nah, jadi saya menjelaskan ini kalian harus bisa membayangkan bahwa kegiatan PIO itu seperti ini, ya. Jadi di pikirannya itu harus membayangkan dari apa yang saya jelaskan. Nah, yang pertama, apoteker itu akan menerima pertanyaan lewat telepon, pesan tertulis, atau tatap muka. Jadi yang tadi saya bilang, sasaran dari kegiatan PIO ini bisa pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak lain di rumah sakit. Misalnya yang KFT tadi ya, atau pihak manajemen rumah sakit itu bisa. Nah, jadi dari orang-orang itu siapapun bisa ya. Terus misalnya pasien. Oke. Jadi pasien misalnya dia bertanya lewat telepon bisa. Bertanya lewat chat bisa. Dan atau langsung datang ke ruangan PIO untuk bertanya tentang obat bisa. Ya. Jadi bisa 3 cara, bisa lewat telepon, pesan tertulis, atau tatap muka. Jadi semua itu akan dilayani oleh apoteker di PIO. Ya, jadi tidak harus tatap muka, bisa lewat chat, bisa lewat telepon. Oke. Nah, setelah mendapat pertanyaan atau menerima pertanyaan, lalu apoteker akan mengidentifikasi penanya. Ya, namanya siapa, statusnya apa, apakah dia dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, pasien, ya, keluarga pasien, dietisien, atau umum. Dan kalau misalnya dia kerja di rumah sakit, asal unit kerjanya. Ya. Atau kalau misalnya dia pasien, dia di kamar berapa, bangsal apa. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, menerima pertanyaan, baik itu melalui telepon, pesan tertulis, atau tatap muka. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi penanya. Namanya siapa, statusnya apa, dan asal unitnya. Ya. Nah, setelah diidentifikasi penanyanya siapa, lalu mengidentifikasi pertanyaan. Apakah akan diterima atau dirujuk ke unit kerja terkait. Ya, ini misalnya ada pertanyaan tentang keracunan ya, misalnya tentang keracunan. Sedangkan di rumah sakit itu ada unit spesialis keracunan misalnya, ya, yang menangani tentang keracunan. Ya, jadi pertanyaannya itu akan dirujuk ke unit yang lebih paham seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya misalnya tentang obat yang tentang obat bukan tentang keracunan ya. Nah, walaupun keracunan tentang obat, tapi kalau misalnya ada unit spesialis keracunan di rumah sakit itu ya, jadi pertanyaannya akan dirujuk ke situ. Ya, tapi kalau tidak ada akan dijawab oleh apoteker PIO. Ya. Oke. Setelah mengidentifikasi pertanyaan, lalu apoteker ini akan menanyakan secara rinci data atau informasi terkait pertanyaan dan menanyakan tujuan permintaan informasi. Maksudnya tujuan permintaan informasi di sini, apakah misalnya ya perawat bertanya kepada apoteker PIO. Apakah perawat ini bertanya tujuannya karena untuk perawatan pasien, misalnya ada pasiennya mengalami efek samping dari obat. Apakah itu untuk perawatan pasien ataukah untuk pendidikan? Misalnya yang bertanya lagi sedang sebagai misalnya mahasiswa PKPA misalnya ya, atau sedang melakukan penelitian ya, atau dia masyarakat umum. Jadi
harus ditanyakan tujuan permintaan informasinya. Ya, tujuannya apa? Nanti tujuan ketika kita sudah tahu bahwa permintaan informasinya ini bertujuan untuk apa, ini akan dilakukan untuk menetapkan urgensi. Menetapkan urgensi ini maksudnya misalnya dalam sehari itu ada misalnya pagi ada 5 pertanyaan yang masuk. Nah, dari 5 pertanyaan ini mau ditentukan dulu yang mana yang harus dijawab dengan segera. Ya. Nah, berarti pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan segera itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang misalnya terkait dengan perawatan pasien. Itu yang akan harus dijawab dengan segera. Kalau misalnya untuk penelitian, untuk umum, sekadar misalnya untuk pemahamannya, itu akan dijawab belakangan. Yang pertama dulu, yang urgensinya paling penting yaitu untuk perawatan pasien, itu yang akan dijawab pertama. Ya. Tapi kalau misalnya dalam sehari itu cuma 1 atau 2, ya langsung pasti dijawab. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang masuk dalam sehari itu harus ditentukan dulu, diurutkan dulu urgensi pertanyaannya. Ya. Yang mana yang harus dijawab dulu. Karena ketika menjawab itu harus dilakukan dulu penelusuran literatur secara sistematis. Ya, seperti itu. Nah, setelah menetapkan urgensi pertanyaan, lalu dilakukan penelusuran secara sistematis, ya. Mulai tadi sumber informasi tersier, ya. Mulai tadi dari buku, ya, buku penuntun, mulai dari situs-situs, ya, dari situ. Ketika sudah didapat tapi masih butuh literatur yang untuk meyakinkan, lanjut kita ke literatur sekunder. Dari tadi ya PubMed, Medline, ya. Jadi dari database ya. Kalau itu juga kurang, lalu kita melaju ke hasil artikel-artikel penelitian, ya, yaitu sumber primer ya. Nah itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah didapatkan literatur atau jawaban dari pertanyaan, lalu dilakukan critical appraisal atau penilaian dari jawaban yang ditemukan dari minimal 3 literatur. Ya, critical appraisal itu adalah harus kegiatan yang menentukan bahwa ini betul-betul sudah valid jawabannya, ya, sudah sesuai. Ya, itu critical appraisal. Nah, setelah itu jadi sudah betul-betul bahwa misalnya dari 3 literatur, 4 literatur mengatakan bahwa ini, berarti ini sudah sesuai betul-betul jawabannya ini, ya. Nah, setelah itu diformulasikan jawaban dan menyampaikan kepada penanya secara verbal atau tertulis. Nah, maka dari yang tadi saya bilang bahwa persyaratan yang kelima tadi ya, bagi apoteker yang di PIO itu mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Karena apa? Harus dipastikan bahwa si penanya ini mengerti, paham akan jawaban dari pertanyaannya. Makanya diformulasikan sedemikian rupa jawaban yang akan diberikan, ya, dengan tergantung lagi dari siapa penanyanya. Kalau pasien betul-betul diramus jawabannya sesuai dengan bahasa sehari-hari, ya. Kalau orang awam ya, bahasa, jangan memberikan jawaban yang pasien akan bertanya-tanya, apa ini, apa itu, ya, seperti itu. Nah, kalau penanyanya dokter atau perawat yang memang punya ilmu medikal ya, jawabannya ya bisa menggunakan istilah-istilah medis, ya. Nah, setelah itu menyampaikan jawaban. Kalau misalnya tadi pertanyaannya lewat telepon, ya bisa dijawab lewat telepon. Atau dijawab lewat pesan tertulis. Atau bisa lewat tatap muka. Ya. Setelah diberikan jawabannya, dilakukan follow up dengan menanyakan ketepatan jawabannya. Jadi dilakukan konfirmasi lagi. Suruh jelaskan lagi apa jawabannya tadi kita. Kalau dia paham, setelah itu selesai, lalu kegiatannya didokumentasikan, ya, dengan cara mencatat waktu yang diperlukan untuk menyiapkan jawaban, ya. Jadi didokumentasikan ya, nanti ada formnya di situ,
dicatat siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, waktunya ya yang diperlukan untuk menjawab, pertanyaannya apa ya. Seperti itu. Jadi, ini adalah tahapan pelaksanaan salah satu kegiatan PIO, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, dari sini bisa terjawab kenapa apoteker di PIO itu harus memiliki beberapa kompetensi. Karena ini, kegiatan PIO itu bukan sekedar yang asal-asal menjawab pertanyaan. Tidak. Harus dilakukan penelusuran literatur yang sistematis. Ya, dan cara menjawabnya juga harus betul-betul si penanya ini mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Ya, dan tujuannya yaitu ujung-ujungnya untuk mendapatkan pengobatan yang rasional. Oke. Nah, ini tadi dokumentasinya ya. Jadi, setelah terjadi interaksi antara penanya dan pemberi jawaban, maka kegiatannya itu harus didokumentasikan. Ya. Pendokumentasian sangat penting karena dapat membantu menelusuri kembali data informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Ya, itu tadi. Ketika ada soal yang sudah dijelas dicari jawabannya, dan nanti misalnya bulan depannya ada lagi yang bertanya dengan soal yang sama, maka bisa dilihat dari hasil dokumentasinya, oh jawabannya ini. Ya, bisa lebih cepat diberikan jawaban kepada pasien atau orang penanyanya. Ya, tidak perlu lagi misalnya melakukan penelusuran dari data sumber tersier, sekunder sampai ke primer, ya. Tapi kalau misalnya ada data-data yang perlu ditambahkan, ya boleh ditambahkan. Tapi akan memakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan yang pertama kita lakukan, ya. Nah, dokumentasi ini juga memuat ada tanggal dan waktu pertanyaan masuk, ya. Jadi tanggal berapa, jam berapa, ya. Terus tanggal dan waktu jawaban diberikan. Jam berapa diberikan jawabannya. Terus metode penyampaian jawabannya melalui telepon kah, melalui pesan tulisan kah, atau melalui tatap muka. Terus ditulis juga apa pertanyaannya, terus siapa yang penanyanya, terus siapa apoteker yang menjawab namanya ya. Terus kontak personal untuk tambahan informasi, misalnya tiba-tiba nanti dibaca-baca lagi, oh ada tambahan informasi. Jadi kontak personal dari si penanya. Terus lama penelusuran informasinya berapa lama? 1 hari kah? 2 jam kah? 10 menit kah? Ya itu harus dituliskan. Dan sumber informasi yang digunakan apa? Jadi ditulis literaturnya di situ dari mana diambil. Artikel juga, judul artikelnya, tahunnya berapa, itu juga harus jelas. Ya. Nah, itu untuk dokumentasi. Setelah melakukan dokumentasi, lalu dilakukanlah evaluasi. Ya. Setiap kegiatan harus ada evaluasinya. Ya, baik itu kegiatan pertanyaan, kegiatan simposium atau makalah, ya. Nah, evaluasinya dilakukan setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pertanyaan. Ya. Jadi misalnya sebulan itu jumlah pertanyaannya berapa yang masuk, penanyanya siapa saja, jenis pertanyaannya, ruangan misalnya pasiennya atau perawat dari ruangan mana misalnya ya, dari kamar bangsal berapa ya. Terus tujuan permintaan informasi yang tadi, apakah untuk perawatan pasien, penelitian, pendidikan ya, atau umum. Nah, tujuannya apa dilakukan evaluasi ini? Nah, evaluasi ini digunakan untuk menilai atau mengukur keberhasilan pelayanan informasi obat itu sendiri. Ya, dengan cara membandingkan tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah dilaksanakan pelayanan informasi obat. Ya, jadi misalnya cara penggunaan, sebelumnya pasien misalnya tidak tahu cara penggunaan obat sehingga tidak mendapatkan efek terapi yang diinginkan. Nah, setelah dilakukan kegiatan PIO, sudah diberitahukan cara penggunaannya, waktu penggunaannya, lalu pasien melakukan hal yang diberitahu, lalu dinilai
apakah misalnya pasiennya sembuh, ya, berarti tingkat keberhasilannya tinggi, ya, seperti itu. Jadi kegiatan PIO yang dilakukan itu sudah sesuai, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PIO harus ada indikator yang digunakan. Nah, jadi indikatornya apa nih? Untuk mengukur nih bahwa kegiatan PIO yang kita lakukan ini sudah berhasil, ya, sudah bagus. Nah, yang pertama yaitu meningkatnya jumlah pertanyaan yang diajukan. Ya, jadi misalnya bulan pertama itu bulan Januari pertanyaan yang masuk ada 10. Tiba-tiba bulan Februari ada 20. Nah, itu berarti meningkat kan? Berarti apa? Kepercayaan, ya, orang-orang baik itu nakes, pasien kepada apoteker di PIO itu meningkat. Meningkatnya kepercayaan, maka meningkat jumlah pertanyaan yang masuk. Nah, hal ini juga menjadi tolak ukur, ya, bahwa kegiatan PIO yang dilakukan oleh rumah sakit itu sudah berhasil, ya. Yang kedua, menurunnya jumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Jadi jangan ini ya bilang harus semua dijawab ya. Kadang juga biasa mungkin ada yang tidak terjawab, ya. Ada yang tidak terjawab, dan itu mungkin akan dilakukan penelusuran literatur lebih lama, ya. Misalnya bulan Januari soalnya dimasukkan, jadi ada yang memberikan pertanyaan terus belum didapat jawabannya, ya. Misalnya nanti bulan 5 atau bulan 6, ya. Jadi itu. Nah, kalau menurunnya jumlah pertanyaan tidak dapat dijawab, berarti sudah meningkat tingkat keberhasilan dari pelayanan PIO tersebut, ya. Terus meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, ya. Yang tadi, ya, misalnya ada pertanyaan yang tadinya 1 hari 2 hari baru bisa dijawab, ini misalnya 2 jam atau 4 jam, ya. Berarti kinerja pelayanannya itu meningkat. Terus meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan, ya. Misalnya pasien yang datang itu suka sama leaflet, ya. Misalnya habis misalnya leafletnya dalam sebulan cuman habis berapa 1 minggu, ya. Berarti dalam bulan itu harus diproduksi lagi leaflet, buletin atau ceramah yang dilakukan, ya, seperti itu. Terus ada meningkatnya pertanyaan berdasarkan jenis pertanyaan dan tingkat kesulitan, ya. Misalnya bulan pertama pertanyaannya standar-standar, nanti bulan kedua meningkat lebih sulit lagi. Itu artinya orang, ya, baik itu pasien, keluarga pasien atau tenaga kesehatan lain itu percaya akan jawaban dari apoteker yang ada di PIO, sehingga dia akan bertanya pertanyaan yang bahkan lebih sulit, ya. Seperti itu. Dan terakhir itu ada menurunnya keluhan atas pelayanan, ya. Yang tadi bilang, lama sekali menjawab, diberikan jawaban. Tiba-tiba ketika sudah sering, ya, sudah ini, lalu bulan depannya dia bertanya lagi, terus cepat dijawab. Nah, itu menurunnya keluhan atas pelayanan. Nah, ini semua yang menjadi indikator, ya, untuk melihat atau menilai tingkat keberhasilan kegiatan PIO yang dilakukan di suatu rumah sakit, ya. Nah, lanjut, ini tadi yang saya bilang, ya, form, ya, lembar pelayanan informasi obat, ya, ada nomornya. Jadi misal nomornya ini untuk mengetahui berapa jumlah pertanyaan, ya, yang masuk dalam sebulannya. Terus ada tanggal pertanyaannya masuk, waktunya, metodenya apa, dia melalui telepon kah, tertulis kah, atau lisan kah, ya. Terus ada identitas penanyanya, ya, namanya, nomor telepon, statusnya misalnya ada pasien atau perawat atau dokternya apa, dokter spesialis apa misalnya, atau dokter umum atau dokter UGD, ya, terserah, tergantung dari status pasiennya. Nah, ini misalnya ini yang bertanya adalah dokter atau perawat, ya. Jadi dituliskan juga data pasien yang ditanyanya, umur pasiennya berapa, berat badannya, jenis kelaminnya, hamil atau tidak, kalau hamil berapa minggu, menyusui atau tidak, sama kalau ada bayi, ya, umur bayinya berapa.
ya. Terus pertanyaan, ya. Pertanyaannya apa? Seperti apa? Ya. Nah, terus setelah ditahu pertanyaannya apa di checklist ini, jenis permohonan. Ini juga yang dijadikan indikator ya, jenis permohonannya. Jadi apakah dia termasuk identifikasi obat, dia bertanya tentang kontraindikasi, atau dia bertanya tentang dosis, atau dia bertanya tentang farmakokinetik atau farmakodinamik, ya. Ini tadi bisa juga bertanya tentang keracunan. Tapi kalau di situ ada instalasi keracunannya, ya itu berarti pertanyaannya akan dirujuk ke unit penanganan keracunan, ya. Terus ini jawabannya apa? Terus referensinya dari mana? Dan ini penyampaian jawabannya. Apakah dia dalam waktu 24 jam, segera dalam 24 jam, atau lebih dari 24 jam? Ya. Dan ditulis tanggal, diberikan jawabannya sama waktunya. Jadi bisa dinilai berapa hari misalnya, dia butuh lebih dari 24 jam. Ya. Terus apoteker yang menjawab juga siapa. Ya, nanti kalau misalnya ada kesalahan atau ada tambahan informasi, bisa dikonfirmasi kepada apoteker yang menjawab. Nanti apoteker yang menjawab yang akan mengkonfirmasi kepada si penanyanya. Ya. Oke. Nah, ini salah satu kegiatan PIO ya, membuat leaflet. Kalau kalian di rumah sakit pasti ada ini ya. Ada seperti ini kalian dapatkan ya di ruang tunggu ya. Ini contohnya tentang dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ini tentang obat ya, pemakaian obat ya, dagu sibu obat. Nah, ini contoh realnya ya. Ini dari PIO, ini Gema Cermat ya. Ini pemusnahan obat ya. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat, cara penyimpanan obat, cara penggunaan antibiotik ya yang harus tepat waktu. Ini leaflet atau brosur ya. Dan ini tadi contoh dari lembar pelayanan informasi obat yang sudah ada isinya ya. Ini contoh didapatkan di rumah apa namanya ini? Contoh ya yang didapatkan. Nah, ini ada tanggalnya, harusnya ini ada nomornya ya, supaya ditahu ini sudah lembar yang keberapa. Ya. Terus ini waktu pertanyaan yang tadi ini melalui lisan. Dia pasien ya. Data pasiennya. Nah, di sini ada kasusnya. Jadi, misalnya dia pasien DM. Ini uraian pertanyaannya. Nah, ini dia bertanya tentang cara pemakaian. Nah, ini dijawabnya, terus ini referensinya, dan ini dia dijawab segera dalam 24 jam. Nah, ini harusnya ada apoteker yang menjawab ya. Dia tidak tulis di sini. Jadi ini harusnya diisi apoteker yang menjawab. Nah, dilihat di sini tanggalnya dan waktunya. Berarti di sini dilihat bahwa dia menjawab dalam waktu 5 menit ya, segera dalam 24 jam. Karena pertanyaannya masuk 13.45 dan dia menjawabnya 13.50. Oke. Metode jawabannya juga lisan. Jadi tatap muka secara langsung. Oke. Jadi itu untuk kegiatan PIO ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konseling ya. Jadi ini sumber literaturnya dari PMK nomor 72 tahun 2016, petunjuk teknis tahun 2019, dan pedoman konseling pelayanan kefarmasian di rumah sakit tahun 2007. Nah, kalian juga bisa buka ya ininya literaturnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari konseling. Ya, saya rasa kalian sudah paham ya, sebelumnya sudah paham karena sudah melewati 5 blok ya tentang pengertian konseling. Jadi ini sekedar merefresh saja ya pemahaman kalian. Nah, konseling itu berasal dari kata konsel ya, yang artinya itu memberi saran.
memberi saran, melakukan diskusi, dan pertukaran pendapat. Ya. Jadi konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Ya, dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Ya. Nah, konseling itu untuk pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap ya, di semua fasilitas kesehatan. Dan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarga pasien. Ya. Itu untuk definisi dari konseling. Nah, tujuan konseling itu apa? Jadi tujuan konseling itu ada dua secara garis besarnya ya. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kalau tujuan umumnya, yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan pasien, yang kedua meningkatkan keberhasilan terapi, yang ketiga untuk meminimalkan resiko efek samping, yang keempat meningkatkan cost effectiveness, dan yang kelima yaitu meningkatkan patient safety, ya. Jadi keamanan dari pasien, ya. Nah, lanjut ke tujuan khusus ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7. Yang pertama, kegiatan konseling ini dapat meningkatkan hubungan kepercayaan ya antara apoteker dan pasien. Jadi pasien itu lebih percaya terhadap apa yang dikatakan oleh apoteker, ya. Terus juga dapat meningkatkan atau menunjukkan ya perhatian serta kepedulian terhadap pasien. Karena ketika kita melakukan konseling kepada pasien itu harus menunjukkan rasa empati kita terhadap keadaan pasien, ya. Yang ketiga, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat, ya, dengan cara diberitahukan aturan pakainya, cara penggunaannya, ya. Apalagi untuk pasien-pasien yang menggunakan obat seumur hidup ya, pasien DM, pasien hipertensi ya. Jadi kita akan membantu pasien untuk terbiasa menggunakan obat setiap harinya. Nah, yang keempat, mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat, ya. Jadi misalnya kita ajari pasien cara penggunaannya yang tepat, nah itu akan meminimalkan misalnya masalah terkait efek sampingnya misalnya, ya, seperti itu. Terus meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam hal terapi, mengerti permasalahan dan pengambilan keputusan, dan mendidik pasien serta membimbing dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien, ya. Tujuan akhirnya ini adalah untuk mendapatkan pengobatan pasien yang rasional, ya, yang dapat meningkatkan mutu pengobatan pasien, ya. Jadi itu tujuan dari kegiatan konseling. Nah, setelah tujuan, kita pelajari juga manfaat dari konseling. Apa manfaat dari konseling? Nah, manfaat konseling ini bisa bermanfaat bagi pasien sendiri dan bagi apoteker sendiri. Ya, kalau untuk pasien sendiri dengan adanya konseling itu, pasien dapat menjamin ya keamanan dan efektivitas obat. Karena apa tadi ya, pengaturan obatnya secara teratur diminum sehingga efektivitas obat dapat terjamin. Nah, terus pasien juga dapat penjelasan tambahan terkait penyakitnya, ya. Terus dapat menurunkan kesalahan penggunaan obat atau medication error dan menghindari ROTD, ya. Terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya kesehatan. Ya, kalau misalnya pasiennya minum obatnya teratur dengan baik, itu akan menyebabkan tingkat kesembuhannya lebih tinggi sehingga efisiensi biaya kesehatannya, ya. Dan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi, ya. Jadi itu ada 5 manfaat konseling bagi pasien. Nah, kalau apotekernya, apa manfaatnya? Nah, ini yang pertama, kita bisa menjaga citra kita, ya, profesi kita sebagai
bagian dari tim pelayanan kesehatan. Jadi dengan kita melakukan konseling, ya, masyarakat yang tadinya tidak tahu bahwa apoteker ini ada, atau bahkan tidak tahu misalnya apoteker ini kerjanya apa, jadi tahu, ya, oh jadi ternyata selama ini apoteker yang paling paham tentang obat, ya. Jadi itu tujuan manfaat kita melakukan konseling, ya. Terus menghindarkan apoteker dari medication error, ya. Terus mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian, dan salah satu upaya dalam menarik pelanggan. Jadi beda itu kalau misalnya dalam apotek, ya, dalam apotek atau di rumah sakit lah, di depo. Nah, misalnya kalau apoteker misalnya di rumah sakit A lebih bagus menjelaskan kepada pasiennya tentang obatnya, tentang penyakitnya pasiennya, nah pasti ada ketertarikan tersendiri bagi pasien. Oh, di rumah sakit A bagus loh ininya. Nah, dia tuh akan bercerita pada teman-temannya atau keluarganya, dan akan ketika kalau orang lain sakit karena sudah dengar berita itu bahwa apoteker di rumah sakit A itu bagus dari cara menjelaskan obatnya, dari cara menjelaskan penyakit pasiennya, ya. Nah, itu akan menarik pelanggan, ya, sehingga dapat memperluas atau memperlebar dari jasa pelayanan apoteker yang ada di rumah sakit, ya, seperti itu. Tapi tidak semua pasien bisa dilakukan konseling, karena konseling ini kan memakan waktu, ya, memakan waktu yang tidak sedikit, ya. Jadi hanya pasien-pasien tertentu saja yang bisa kita konseling, ya. Atau pasien itu sendiri yang meminta untuk dilakukan konseling, atau dari tadi rujukan dari dokternya, ya. Nah, siapa yang berhak melakukan konseling di rumah sakit? Ya, tentu saja kalian-kalian ini, insya Allah, ya, calon apoteker muda yang akan bekerja baik di rumah sakit, apotik, maupun di puskesmas dan di distribusi, ya. Oke. Nah, tadi kalau di PIO juga ada persiapan, ya, persiapan baik itu secara informal maupun formal. Kalau di kegiatan konseling juga ada persiapan, ya. Jadi persiapannya ini ada ruangannya atau tempat konseling, dan ada alat bantu konselingnya. Nah, persyaratan ruangan yaitu tertutup dan tidak banyak orang keluar masuk. Jadi yang bisa masuk misalnya apotekernya sama pasiennya yang akan dikonseling atau keluarga pasien. Nah, yang kedua, tersedianya meja dan kursi yang cukup, ya. Terus letaknya tidak terlalu jauh dari apotik di rumah sakit, dan mempunyai penerangan yang cukup dan sirkulasi yang baik, ya. Jadi sebaiknya ruangan konseling itu kegiatan konseling itu punya ruangan tersendiri, dan letaknya itu misalnya di samping dari apotik. Jadi ketika pasien apotek di rumah sakit, ya. Jadi ketika pasien sudah menebus resep, misalnya di depo rawat jalan atau rawat inap, ya, biasanya rawat jalan. Nah, kalau dia sudah menebus resep, dia kalau dia pasien yang memang harus dikonseling, nah kita ajak masuk ke ruang konseling. Nah, di situ dilakukan konseling terkait penggunaan obat dari pasien. Makanya itu tadi, karena di konseling itu merupakan bertukar pendapat, ya, kayak seperti kayak memberi saran, maka dari itu ruangan itu harus tertutup, dan kalau bisa yang bisa masuk hanya apoteker sama pasiennya saja, supaya nanti itu akan memudahkan pasien merasa dia tidak malu-malu mengeluarkan keluhan yang dirasakan, bagaimana cara dia menggunakan obatnya selama ini, ya. Apakah ada efek samping dari penggunaan obatnya, ya, seperti itu. Nah, selain ruangan atau tempat konseling, harus juga disediakan alat bantu konseling, ya. Nah, alat bantu konseling ini bisa berupa panduan konseling, kartu pasien, literatur pendukung, tapi literaturnya tidak seperti kegiatan PIO, ya, yang ada literatur tersier, sekunder, dan primernya. Kalau ini misalnya MIMS atau ISO, ya,
Pokoknya tidak sekompleks kegiatan PIO. Terus juga ada brosur tentang obat-obat tertentu, alat peraga, dan alat komunikasi. Nah, ini contoh alat bantu konseling ya yang bisa diberikan kepada pasien. Ada kartu pengingat pengobatan. Jadi dia memuat nama pasien dan obat, jam minum obat, tanggal pasien harus mengambil kembali obatnya atau refill ya. Itu kartu pengingat obat. Terus bisa juga dilakukan pemberian label ya. Misalnya ada label tambahan yang kita tempelkan di obatnya ya, misalnya jam berapa diminum, sesudah makan atau sebelum makan ya, seperti itu. Terus ada kemasan penggunaan obat per dosis unit ya. Jadi misalnya untuk pagi sudah dipisahkan memang, untuk malam, siang supaya pasiennya tidak lupa berapa yang misalnya dia minum ya. Seperti itu. Terus ada medication chart ya seperti ini. Jadi hari Senin misalnya pagi, malam, jam berapa diminum, dicentang. Ini sudah ya seperti itu. Terus ada pill dispenser. Ini ya, ini pill dispenser. Ini untuk mengingat jadwal minum obat dan menghindari kelupaan ketika sedang bepergian. Jadi ini dipakai ketika pasien mau bepergian ya, supaya dia tidak lupa mengkonsumsi obat. Jadi ini memang ini hari pertama misalnya ya, seperti itu, pagi, malam, siang ya, seperti itu. Nah, sasaran kegiatan konseling ya. Yang pertama, jadi kegiatan konseling itu bisa dilakukan pada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap ya. Pasien rawat jalan, apakah semua pasien rawat jalan bisa? Ya, tentu tidak semua ya. Hanya pasien-pasien tertentu yang diwajibkan ya, diharuskan untuk kita sebagai apoteker melakukan konseling ya. Tetapi di luar ini juga bisa apabila ada permintaan khusus dari dokter ya, atau dari pasiennya sendiri yang minta untuk dikonseling ya, bisa. Nah, kriteria pasien rawat jalan yang dikonseling itu yang pertama adalah pasien yang menjalani terapi untuk penyakit kronis dan pengobatan jangka panjang. Contohnya pasien diabetes, pasien TBC, pasien epilepsi, sama pasien HIV/AIDS. Hipertensi juga masuk ya. Pokoknya dia menggunakan obat dalam jangka panjang bahkan seumur hidup ya. Nah, kriteria kedua yaitu pasien yang mendapatkan obat dengan bentuk sediaan tertentu dan cara pemakaian yang khusus. Misalnya pasien yang mendapat obat supositoria, inhaler, atau injeksi insulin ya. Pokoknya cara penggunaan khusus saja. Nah, itu wajib dikonseling, apalagi pasiennya itu pasien baru pertama kali menggunakan obatnya. Ya, karena apa? Ditakutkan salah penggunaan. Misalnya yang supo harusnya dimasukkan dalam anus, dia telan. Nah, itu kan tidak tercapai efek terapi yang diinginkan. Ya, inhaler misalnya salah dalam menggunakan inhaler, injeksi insulin salah dalam tempat penyuntikan. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pasien yang mendapatkan obat dengan cara penyimpanan yang khusus. Misalnya obat insulin ya. Nah, kalau penyimpanannya salah kan akan merusak obatnya. Ketika obat rusak digunakan tidak akan memberikan efek. Malah mungkin nanti bisa menyebabkan terjadinya efek samping ya. Jadi tidak ada efek terapi tapi bisa terjadi efek samping atau keracunan obat. Ya, bisa seperti itu. Nah, yang keempat yaitu pasien yang mendapatkan obat-obat dengan aturan pakai yang rumit. Jadi misalnya obat dengan tapering down, jadi dosis yang diturunkan, ya, atau obat dengan titrasi dosis, ya. Nah, contoh obat dengan tapering down ini kortikosteroid, ya. Jadi hari pertama segini tablet diminum, hari kedua segini dikurangi, hari ketiga, hari keempat, ya. Nah, itu akan menyulitkan pasien kalau tidak diberikan konseling, ya, seperti itu.
Nah, yang kelima itu adalah golongan pasien yang tingkat kepatuhannya rendah. Contohnya apa? Pasien yang termasuk geriatri, 60 tahun ke atas, pediatri, anak-anak. Nah, itu harus diberikan konseling. Ya. Nah, terus yang ke-6 itu ada pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit. Contohnya digoxin dan phenytoin, ya. Jadi harus betul-betul diberikan konseling tentang kapan dia minum obat dan berapa dosisnya, ya. Nah, terus yang ke-7 yaitu pasien yang mendapatkan terapi obat-obatan dengan kombinasi yang banyak atau polifarmasi, ya. Jadi pasien yang mendapatkan obat 5 atau di atasnya itu harus mendapatkan konseling, ya. Misalnya kapan diminum obat satunya, obat keduanya, ketiga, keempat, kelima, ya, seperti itu. Karena siapa tahu ada obat yang tidak bisa diminum bersamaan. Ada obat yang harusnya diminum malam, ya, malam saja, ya, seperti itu. Nah, itu tadi kriteria untuk pasien rawat jalan, ya. Nah, bagaimana dengan pasien rawat inap? Apakah boleh dikonseling? Ya, bisa, tapi ada ketentuan-ketentuan, ya. Nah, untuk pasien rawat inap yang bisa dikonseling itu adalah pasien yang akan melanjutkan terapi di rumah. Jadi pasien rawat inap yang mau pulang, ya. Jadi pada saat pulang dia dilakukan konseling terkait obat-obat yang akan dia gunakan nanti di rumah, ya. Nah, selain itu pemberian konseling juga bisa diberikan pada rawat inap yang masih tinggal di rumah sakit, ya. Misalnya pada pasien dengan tingkat kepatuhan minum obat yang rendah. Jadi misalnya ada pasien yang tidak mau minum obat, ya, dan tidak mau minum obat sesuai waktunya. Nah, itu bisa dilakukan konseling, ya, di pasien rawat inap tersebut. Atau pada pasien yang mendapatkan terapi tambahan, misalnya dia sudah 2 hari rawat inap, terus hari ketiganya mendapatkan tambahan obat atau perubahan regimen terapi atau perubahan rute pemberian. Nah, itu bisa dilakukan konseling, ya, kepada pasien atau keluarga pasiennya, ya. Itu untuk sasaran konseling. Ini tadi ya pasien rawat jalan yang wajib dikonseling, ya. Ada 7 kriteria atau ketentuan. Nah, sekarang kita masuk ke proses konseling. Jadi proses kegiatan konseling. Nah, yang pertama, kalau mau dibilang proses itu adalah tahapannya, ya. Nah, yang pertama itu penentuan prioritas pasien. Yang tadi ya, pasien yang diprioritaskan untuk dilakukan konseling, yang wajib dilakukan konseling adalah tadi 7 prioritas, ya, untuk pasien rawat jalan. Dan untuk pasien rawat inap ada ketentuan-ketentuan tertentu, ya. Misalnya tadi pasiennya sudah mau pulang, ya, atau ketika pasien yang tingkat kepatuhannya rendah, pasien rawat inap dengan tingkat kepatuhan rendah, dan pasien rawat inap yang mengalami perubahan atau penambahan regimen terapi obat atau perubahan rute pemberian obat, ya. Nah, setelah dilakukan penentuan prioritas pasien, dilakukan persiapan dalam melakukan konseling. Ya, jadi dipersiapkan tadi ya ruangannya, terus dipersiapkan alat bantu konselingnya, ya, dibaca rekam mediknya pasien, ya. Kalau misalnya rawat jalan juga kan, kalau misalnya dia sering misalnya pasien-pasien yang memang pasien yang penggunaan obat jangka panjang kan otomatis pasti ada rekam mediknya, ya. Semua pasien yang pernah berkunjung di rumah sakit itu pasti ada catatan rekam mediknya. Nah, dilihat di situ, apotekernya melihat. Jadi ketika pasiennya masuk untuk melakukan konseling, itu bisa ditahu apa keluhan-keluhannya pasien, apa diagnosanya pasien, ya. Kita kan sebagai apoteker nggak boleh mendiagnosa. Jadi kita sudah tahu dokter mendiagnosa apa. Nanti pada saat
konseling, baru ditanya keluhan apa yang dirasakan setelah minum obat, apa yang dirasakan selama ini, ya seperti itu. Nah, setelah persiapan, lalu kita masuklah ke tahap melakukan konseling. Pertanyaannya dulu ya. Jadi pertanyaan konseling ya. Jadi sudah diramu memang apa-apa saja yang akan ditanyakan dalam misalnya kegiatan konseling ya. Kalian kan sudah ini ya, paham ya. Misalnya ditanya dulu riwayat pengobatan, terus alergi, riwayat penyakit ya, seperti itu. Nah, lalu masuk ke tahapan konseling ya. Nah, tahapan konseling yang pertama pembukaan ya. Pembukaan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalian perkenalan ya. Nama saya apoteker ini. Ya. Betul, saya bicara dengan ibu ini ya, nama pasiennya ya. Kalau dibilang iya, oke. Lalu minta paparkan ya tujuannya kalian melakukan konseling. Misalnya, maaf sebelumnya Bu, di sini saya ingin melakukan konseling, yaitu untuk memberitahukan tentang penggunaan obatnya Ibu. Apakah Ibu bersedia atau Bapak bersedia? Kami meminta waktunya sekitar 10 menit misalnya untuk melakukan konseling. Ya. Kalau pasiennya bersedia, ya lanjut. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak bersedia, bisa mungkin diminta nomor teleponnya. Ya. Minta kapan kesediaannya untuk bisa dilakukan konseling. Ya. Seperti itu. Setelah itu, lalu masuk ke diskusi. Ya. Jadi kalian apoteker melakukan pengumpulan informasi dan identifikasi masalah. Ya, kayak tadi informasinya, nama pasiennya, terus riwayat pengobatannya, riwayat penyakitnya apa, adakah alergi, terus dilakukan juga trip time question ya, ditanya apa yang dikatakan dokter tentang obatnya Ibu, apa yang dikatakan dokter tentang penyakitnya, terus apa yang dikatakan dokter, apa harapan dokter setelah menggunakan obat ini, ya seperti itu. Setelah itu, nah kegiatan konseling ini bisa dilakukan pada pasien baru atau pasien yang meneruskan pengobatan. Kalau misalnya pada pasien baru, ya karena dia baru, dia diberitahukan semua tentang obatnya. Tapi kalau pasien yang meneruskan pengobatan harus dilihat. Jadi dilihat perkembangan dari penggunaan obatnya. Apakah selama ini dia menggunakan obatnya sudah sesuai? Jadi tanya bagaimana cara menggunakan obatnya Bu selama ini. Terus apa yang dirasakan setelah dia menggunakan obatnya misalnya selama sebulan ya. Jadi dilihat perkembangannya ya, apakah pasien patuh terhadap pengobatannya atau tidak ya. Setelah diskusi, misalnya diberitahu cara penggunaan obatnya, indikasi obatnya apa, efek samping obatnya, kapan diminum, ya, hal-hal yang harus diwaspadai, ya, atau bisa juga ditambahkan dengan terapi non-farmakologi, ya. Nah, lalu dilakukan konfirmasi. Jangan lupa ya, harus kita melakukan konfirmasi kepada pasien. Dengan cara apa? Meminta kembali pasien mengulang informasi yang sudah diterima. Ya, misalnya informasi cara penggunaan ya. Jadi harus diulang ya. Misalnya penggunaan inhaler ya atau suppositoria. Pasiennya harus mengulang ya. Ini ditujukan supaya kita kita tahu bahwa pasien paham terhadap apa yang kita sudah jelaskan. Ya. Kalau misalnya pasiennya salah ya ulangi lagi informasinya ya, seperti itu. Setelah itu dilakukan menutup dan follow up diskusi ya. Nah, sebelum ditutup ditanyakan kembali apakah ada hal yang belum dipahami oleh pasien ya, dan dilakukan dokumentasi. Oke. Nah, itu untuk tahapan-tahapan konseling. Nah, proses konseling ya. Jadi bagaimana
kita melakukan konseling pada pasien itu, ya. Nah, ini adalah 3 komponen ya yang harus dimiliki seorang apoteker dalam melakukan konseling. Yang pertama, apoteker harus pandai-pandai dalam melakukan responding, ya, merespon apa yang dibicarakan oleh pasiennya. Terus questioning, menanyakan sesuatu tanpa melukai perasaan pasien, ya. Terus listening, mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasien, ya. Jadi responding, questioning, sama listening, ya. Nah, listening ini contohnya, jadi ketika pasien berbicara, kita juga harus berhenti berbicara. Kita harus mendengarkan sampai pasiennya berhenti bicara, baru kita bicara. Terus hindari gangguan, makanya tadi ruangan PIO itu harus tertutup ya, dan kalau bisa jangan banyak orang sering masuk di situ. Terus mempengaruhi orang untuk menceritakan masalahnya dengan senyum, anggukan kepala, kata-kata penstimulasi, dan ingat ini yang penting juga adalah eye contact. Jangan ketika kalian memberikan konseling kepada pasien, terus kalian sibuk menulis tanpa melakukan eye contact. Karena dengan adanya eye contact ini bisa terlihat bahwa apakah kalian mendengarkan atau peduli terhadap apa yang dirasakan pasien atau tidak. Ya. Nah, tanamkan di benak kita bahwa apa yang disampaikan pasien sangatlah penting dan berikan umpan balik. Ya, dengan begitu pasien akan lebih mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya tidak ada eye contact, ya, terus dia bicara, kita bicara, nah itu pasien tidak akan mendengarkan apa yang akan kita jelaskan, ya. Oke, karena komunikasi yang baik itu dibangun dengan adanya active listening, mendengarkan yang baik, dan cara mendengarkan yang baik ya dengan cara seperti ini, ya. Itu ada responding to call, ya, dan responding to feeling. Kalau responding to feeling itu dengan memperlihatkan rasa empati, ya. Nah, yang ketiga ada questioning, ya. Jadi kita juga membuat pertanyaan-pertanyaan kepada pasien, itu tidak boleh pertanyaan yang sifatnya menggiring atau leading question. Jadi menyalahkan pasien, ya. Seperti ini, Anda sering lupa minum obat kan? Anda minum obat ini dua kali sehari kan? Ya, seperti itu, ya. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan ini itu membuat pasien menyatakan apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau kita sudah bilang, Anda sering lupa minum obat kan? Terus dia bilang, oh iya Mbak, iya Bu, seperti itu. Padahal pasiennya misalnya tidak terlalu sering juga, misalnya mungkin sesekali atau 2 kali. Atau misalnya Anda minum obat ini 2 kali sehari kan? Pasiennya bilang iya, ternyata dia minumnya 3 kali sehari. Ya, jadi nanti bias hasil konselingnya. Ya. Untuk 3 komponen utama yang harus dimiliki ketika kita melakukan konseling kepada, dan ini adalah aspek-aspek apa saja yang harus disampaikan pada pasien ketika kita melakukan konseling, ya. Jadi nanti di OSCE, kalau kalian OSCE terus ada konseling, jadi ini yang harus kalian beritahukan kepada pasien pada saat melakukan konseling. Pertama, deskripsi dan kekuatan obat, ya. Jadi kalian harus jelaskan bahwa obat ini namanya ini, ya. Terus obatnya untuk apa? Misalnya, ini Bu, obatnya amlodipin 10 mg. Obat ini untuk mengobati misalnya hipertensi yang Ibu alami. Ya, obat antihipertensi, ya. Seperti itu. Terus jadwal dan cara penggunaan, ya, kapan diminum, setelah makan atau sebelum makan, ya. Atau kalau misalnya dia obat-obat khusus, bagaimana cara penggunaannya. Ya, mekanisme kerjanya obat kayak tadi ya, bisa menurunkan tekanan darahnya Ibu atau menurunkan kadar gula darahnya, ya, seperti itu. Terus dampak gaya hidupnya ya, terapi non farmakologi apa, itu bisa ditambahkan. Terus penyimpanan obatnya di mana disimpan, ya. Terus efek samping dari obatnya apa,
ya. Dan efek samping ini jangan disebutkan semuanya, misalnya di literatur ada banyak ya, nggak usah disebutkan semua, tapi lihat dari frekuensi efek sampingnya ya. Jadi misalnya ada efek samping yang 10%, berarti itu lebih sering terjadi. Tapi tetap tekankan bahwa tidak semua pasien mengalami efek samping ini. Semoga ibu atau bapak tidak mengalami efek samping ini. Apabila bapak atau ibu mengalami efek samping ini dan itu mengganggu, misalnya berat, efek sampingnya berat, bisa kembali ke dokter ya. Oke. Itu untuk aspek konseling yang harus disampaikan pada pasien. Nah, setelah melakukan konseling, ya, jangan lupa juga harus dilakukan dokumentasi. Nah, tujuan dilakukan pendokumentasian itu apa? Yang pertama, untuk mendapatkan data dan profil pasien, mengetahui riwayat penyakit pasiennya apa, memantau kepatuhan, mengevaluasi pemahaman pasien tentang obatnya, menyediakan data jika terjadi tuntutan pada kesalahan penggunaan obat, ya. Jadi harus ada dokumennya. Jadi ketika ada kesalahan, misalnya kesalahannya dari pasiennya nih, sudah dijelaskan tentang cara penggunaan obatnya, tapi dia salah penggunaan obatnya yang bisa memberikan dampak terhadap, misalnya memberikan efek samping, ya. Nah, karena ada dokumentasi, kita bisa lihat, kita bisa telusuri apakah benar cara penggunaan obat yang telah diberitahukan kepada pasien oleh apoteker yang melakukan konseling itu, ya, gitu. Terus menyediakan data untuk evaluasi kegiatan kefarmasian, menyediakan data untuk evaluasi terapi, ya. Nah, pendokumentasiannya ini dapat berupa kartu konseling, ya, yang berisi data pasien dan kegiatan konseling yang dilakukan, dan buku besar pencatatan kegiatan. Jadi ada buku besar pencatatan kegiatan, ya, untuk mencatat berapa kegiatan konseling yang dilakukan, ya. Nah, dan sama kayak Pio tadi, harus ada catatan dicantumkan petugas yang melaksanakan konseling. Tujuannya apa? Untuk lebih memudahkan mengkonfirmasi ketika ada kesalahan-kesalahan. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi kartu konselingnya ya, tanggal kunjungan, ini per pasien ya. Dia pasien rawat inap kah atau rawat jalan, nama obatnya, aturan pakai, materi konselingnya apa, dan apoteker yang memberi konseling apa. Ini checklist pemahamannya ya. Apakah sudah paham tentang nama obatnya, indikasinya, aturan pakainya, dan efek samping. Ya. Lanjut, yang terakhir itu ada evaluasi ya, evaluasi kegiatan ya. Jadi evaluasi dalam kegiatan konseling ini ada F2 ya, evaluasi kegiatan pelayanan dan evaluasi kepatuhan pasien dalam pengobatan ya. Nah, hal-hal apa saja yang didapatkan dalam evaluasi ya? Kita bisa tahu berapa jumlah pasien yang kita konseling, jumlah kasusnya ya. Terus juga bisa kita tentukan dia macam kegiatan konselingnya, apakah dia rujukan dokter atau pasien sendiri ya. Terus pasiennya ini apakah dia penyakit kronis ya. Terus apakah ada perubahan perilaku pasien setelah dikonseling, terus bagaimana pendapatnya pasien tentang kegiatan konselingnya. Nah, ini ada kuesioner biasanya ya. Terus pendapatnya pasien, ini juga tentang petugas konselingnya ya. Apakah sudah puas tentang penjelasan-penjelasan yang diberikan. Ya, ini juga dapat dilakukan berupa kuesioner. Terus waktu tunggu atau lamanya melakukan pelayanan konseling, dan infrastruktur dalam kegiatan konseling, misalnya kebijakan, protap, dan lain-lain. Ini semua dapatkan dalam evaluasi. Ya. Nah, yang kedua ada evaluasi kepatuhan pasien. Ya. Nah, kalau dalam menilai kepatuhan pasien dalam pengobatan, kita bisa lihat dari waktu pengulangan pemberian atau perolehan obat. Apakah pasiennya datang tepat waktu, misalnya disuruh tanggal 30, dia datang tanggal 30, ya, seperti itu. Terus menghitung jumlah obat yang tersisa pada saat pengulangan pemberian atau perolehan obat. Ya, jadi dievaluasi. Apakah ada obat yang tersisa? Kalau misalnya ada obat yang tersisa, misalnya penggunaan obat setiap hari ya. Apakah kalau misalnya ada obat tersisa, berarti ada hari yang
pasien tidak minum obatnya, ya, seperti itu. Terus wawancara pemahaman pasien tentang cara penggunaan obatnya, ya. Kalau dia tahu tentang obatnya, berarti dia akan patuh terhadap pengobatannya. Misalnya dosisnya, cara minumnya, waktu minumnya, ya, seperti itu. Terus menanyakan kepada pasien apakah ada gejala yang penyakit yang timbul ketika timbul berkurang atau hilang atau ada perbaikan dari kondisi sebelumnya. Jadi misalnya pasien sudah menggunakan obat, ada efek samping misalnya, ya. Nah, terus dilakukan konseling, diberikan solusi kepada pasiennya. Nah, ketika diberikan solusi diterapkan oleh pasiennya dan apakah efek samping itu berkurang, nah itu bisa dilihat juga dengan melakukan evaluasi kepada pasien, ya. Dilihat apakah ada pengurangan ada perbaikan efek samping atau tidak, ya, seperti itu. Atau dilihat juga apakah gejala setelah meminum obat pasien misalnya yang tadi mengalami gejala misalnya lehernya sakit atau nyeri dada seperti itu, setelah minum obat apakah berkurang atau bisa sembuh. Nah, itu kan berkaitan juga dengan kepatuhan pasien dalam penggunaan obatnya, ya, seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi dalam konseling, ya, yang dalam hal komunikasi. Misalnya pasiennya gangguan pendengaran, atau pasiennya gangguan penglihatan, atau terkait masalah bahasa. Ya, jadi pasiennya tidak tahu berbahasa Indonesia. Ya, dia taunya bahasa daerah misalnya. Ya. Jadi, kalau pasien dengan gangguan pendengaran, solusinya itu dengan mengurangi suara latar belakang. Jadi sebisa mungkin tenang tempatnya, terus dekatkan jarak dengan pasien. Jadi cara kita ngomong itu dekat dengan pasien. Dan bisa juga dengan bicara pelan dan jelas dan gunakan media tulisan. Bisa melalui tulisan supaya pasiennya cuma membaca saja dan dia bisa paham. Ya. Jadi sesekali bantu dengan media tulisan. Terus, kalau pasien dengan gangguan penglihatan, bantu pasien untuk mengidentifikasi obat dengan cara meraba. Misalnya ada 3 obatnya, bentuknya berbeda-beda, ya. Suruh raba, misalnya ini diminum pagi jam 8. Misalnya yang bentuknya lonjong itu diminum jam 2 siang. Dan bentuknya yang bulat kecil diminum malam, ya, seperti itu. Nah, kalau masalah bahasa itu perkuat pada kesimpulan, ya. Jadi perkuat saja pada kesimpulan, misalnya obat A diminum ini jam segini, ya, seperti itu. Dan jika bisa, ya, suruh pasien untuk mengulangi instruksi yang diberikan. Tapi kalau tidak bisa, ya, kita bisa catat saja, ya, nanti dia baca, ya, seperti itu. Itu masalah dalam konsep. Nah, ini ada beberapa penyebab ketidakpatuhan pasien, ya. Jadi ini nanti kalau kalian sudah paham tentang apa sih penyebab ketidakpatuhan pasien, nah pada saat konseling kita bisa tahu, ya, dengan mencari informasi dari pasien. Apakah karena faktor penyakitnya, atau faktor terapi, atau faktor pasiennya sendiri, ataukah faktor komunikasi. Kalau faktor penyakit, ya, misalnya pasiennya sudah stadium kanker stadium akhir, ya, karena dia merasa penyakitnya sudah parah, ya, jadi dia malas minum obat. Nah, itu kita bisa berikan pemahaman lagi bahwa dengan penggunaan obat itu dapat walaupun tidak menyembuhkan, tapi dapat meningkatkan durasi misalnya dari lama hidupnya pasien misalnya, ya. Terus faktor terapinya, misalnya pengobatannya kompleks, misalnya ada 5 obat, jadi dia malas dalam menggunakan obatnya. Terus dia sering misalnya mengalami efek samping obat. Nah, itu bisa diberikan solusi, bagaimana solusinya supaya efek samping obat yang dialami pasien ini tidak mengganggu pasien atau bisa dikurangi, ya. Terus ada dari faktor pasiennya, misalnya pasiennya kurang motivasi ingin sembuh, ya, kurang paham terhadap penyakitnya, tidak mendapat dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar, atau tingkat pendidikannya yang rendah. Nah, itu bisa dijelaskan lagi, ya, pada pasien. Terus faktor komunikasi, pengetahuan yang kurang tentang obat,
kurang mendapatkan instruksi, sama tidak puas dalam berinteraksi. Nah, ini semua yang bisa menyebabkan ketidakpatuhan pasien. Nah, maka dari itu ini yang harus kalian gali ketika kalian melakukan konseling. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan pasien tidak patuh terhadap pengobatan? Ya, jadi ada 4 faktor, ya. Ini strategi untuk mencegah ketidakpatuhan, ya. Jadi apoteker bekerja sama, yang pertama apoteker bekerja sama dengan dokter untuk mempermudah jadwal pengobatan. Jadi misalnya bisa diturunkan jumlah obatnya, atau diturunkan interval dosisnya per hari, atau penyesuaian regimen dosis, ya. Terus kita juga sediakan tadi ya alat bantu pengingat dan pengaturan penggunaan obat. Terus kita menelpon ketika sudah harus refill obat, ditelepon pasiennya, Bapak atau Bu, besok waktunya untuk ambil obat lagi ya, seperti itu. Jadi dia ada perasaan diperhatikan, ya kayak tadi faktor dari pasiennya, ya. Terus mengembangkan pengertian dan sikap mendukung di pihak keluarga. Kayak tadi ya di faktor pasiennya, ketika dia merasa tidak didukung oleh keluarga, jadi kita melakukan pendekatan terhadap keluarganya, mengingatkan bahwa keluarganya ini harus mengingatkan pasien untuk meminum obatnya secara teratur, ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari selama konseling. Nah, yang pertama itu ada past judgment. Jadi tidak boleh menjudge seseorang ya, pasien. Misalnya, Bapak harusnya tidak minum obat itu bersamaan, ya. Pasti jengkel juga pasiennya. Terus memaksakan solusi. Misalnya, Bapak harus berhenti merokok, ya. Kalian harus ngomong dengan baik-baik. Sebaiknya Bapak mengurangi kebiasaan Bapak merokok, ya, karena misalnya rokok dapat mempengaruhi dari efek terapi yang diinginkan dari obatnya, ya. Terus yang ketiga itu adalah superior fashion. Jadi karena kita merasa kita apoteker, tahu tentang semua obat, jadi kita kayak menyuruh-nyuruh bapaknya, bapak ini harus dengarkan saya ya, saya ini apoteker loh, saya ini tahu obat, tahu semua tentang obat, ya. Nggak boleh seperti itu. Terus yang keempat adalah terkesan menuduh, ya. Tidak boleh terkesan menuduh, tidak boleh menuduh pasien, ya. Seperti itu. Misalnya ini ya, misalnya efek sampingnya obatnya, ya. Terus bilang, oh Pak, tidak mungkin obatnya seperti itu, pasti dari makanan yang Bapak minum, atau Bapak yang dari makanan yang Bapak makan, misalnya seperti itu. Kalau perlu ya harus digali, misalnya Bapaknya kegiatan sehari-harinya seperti apa, ya, seperti itu. Nanti ada station di mana kalian harus melakukan konseling pasien, ya, melakukan komunikasi efektif. Nah, ini kartu minum obat mandiri, ya, nanti ditulis tanggal berapa dia minum, ya, seperti itu. Nah, oke, yang terakhir adalah dari semua yang sudah saya jelaskan, nah ini rangkumannya, ya. Jadi kegiatan PIO dan konseling itu secara kegiatannya ada beberapa perbedaan, ya. Yang pertama, kalau PIO dan konseling sasarannya, kalau PIO yaitu pasien, keluarga pasien, nakes, dan pihak rumah sakit lainnya, serta masyarakat umum. Kalau konseling, sasarannya hanya pasien dan keluarga pasien, ya. Kalau PIO itu tidak perlu tatap muka, tapi bisa lewat SMS, maksudnya tidak harus selalu dengan tatap muka, ya. Bisa melalui SMS atau telepon, atau membuat buletin, atau membuat simposium, atau membuat leaflet, dan lain-lain, ya. Kalau konseling kegiatannya itu harus tatap muka, ya. Lebih bagus tatap muka, tapi bisa juga melalui telepon. Kalau misalnya memang bisa melalui telepon dan pasiennya tidak bisa secara tatap muka, ya. Tapi diwajibkan lebih bagusnya ya harus dengan tatap muka, ya. Karena bisa lebih banyak dijelaskan lagi. Nah,
Kalau perbedaan yang ketiga, kalau PIO itu kegiatannya tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga seperti yang tadi membuat buletin, leaflet, membuat penyuluhan. Nah, tapi kalau konseling, kegiatannya itu hanya berupa tanya jawab dengan pasien atau keluarga. Ya. Nah, yang keempat, kalau PIO, literatur yang digunakan itu lebih banyak dan kompleks. Kalau konseling, literatur yang dibutuhkan itu relatif standar. Dan yang kelima, kalau PIO dibutuhkan kemampuan berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Dan konseling, kemampuan berbicara secara lisan lebih penting karena kebanyakan tatap muka, ya. Seperti itu. Jadi, itu adalah perbedaan antara PIO dan konseling. Oke, sampai di sini materi tentang PIO, pelayanan informasi obat dan konseling. Semoga menambah wawasannya kalian, merefresh lagi ingatan-ingatan kalian tentang materi PIO dan konseling. Ya, kita ketemu diskusi nanti hari Selasa. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat dan ditanyakan pada hari Selasa pada jamnya saya. Ya, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.